Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita, serta kuasa Roh Kudus yang senantiasa juga mengurapi dan menyertai kita semua. Puji nama Tuhan. Di sore hari ini, mari kita persiapkan hidup kita, hati kita untuk kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah doa. Mari Bapak Ibu sekalian sidang jemaat dikasih Tuhan, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan sore hari ini di dalam doa. Mari bersama kita satukan hati kita. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk kami datang kepadamu di dalam ibadah di sore hari ini. Kiranya kuasa-Mu yang senantiasa menyertai kami, urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami Tuhan di dalam ibadah sore hari ini. Baik kami para pelayan-Mu, sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau mengurapi kami semua dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa dalam bentuk apapun yang mengganggu kami, yang merintangi kami, biar Kau patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami, dan urapan Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua. Dan kami mulai Tuhan ibadah kami di sore hari ini menjadi dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari pada sore hari ini kita muliakan Dia, kita muliakan Tuhan dengan segenap hidup kita, dengan tubuh kita. Sebab Dia yang layak kita puji dan kita muliakan. Mulia bagi anak domba. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia bagi anak domba. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Oh mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Engkau mulia, mulia dan layak dipuji,
yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya. Atas semua yang atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya Yesus. Mari kita muliakan Dia. Betapa mulianya Dia. Haleluya. Haleluya. Mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia. Haleluya. Mulia bagi anak domba, mulia bagi anak domba dan layak dipuji. Haleluya. Haleluya. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas semua yang Kau nyatakan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan dan kami puja Tuhan. Engkau yang layak kami muliakan dan kami sembah. Engkau anak domba. Engkau anak domba yang begitu mulia. Pada saat sore hari ini kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau Yesus yang kami puja sebagai Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus
kami puja. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Amin. Haleluya. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Saya undang semua untuk bangkit berdiri sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ada. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau Tuhan Yesus, yang sebagai Raja yang layak kami sembah dan kami puji. Pada sore hari ini hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Hanya Engkau yang kami puji Tuhan dan kami sembah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan lewat puji dan sembah kami ini mempermuliakan namamu dan berkenan di hatimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti akan kehendak dan rencana-Mu. Hamba-Mu yang tidak berkekuatan, yang tidak berdaya ini, mohon kekuatan dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua bisa mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau memimpin kami, Engkau mengurapi kami Tuhan, Engkau memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kembali saya ucapkan Shalom. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua di sore hari ini. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari kita akan belajar mengerti akan firman Tuhan yang sebentar kita akan baca.
Mari Bapak Ibu sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Haleluya. Judul perikopnya kali ini, hal berdoa. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita akan mengetahui kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Injil Lukas pasal yang ke-11, saya akan membaca ayat yang ke-9 mulai. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, ia akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudusnya kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Bapak Ibu sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah jelas perkataan ini akan apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sekarang ini pandemi COVID-19 sudah berkurang. Pandemi sudah mereda. Akan tetapi kehidupan kita harus tetap waspada dari apa yang sudah terjadi. Kita memetik pelajaran dari beberapa waktu yang lalu. Kalau kita sempat melihat, kalau kita sempat mengalami kena virus corona, termasuk saya. Tapi puji Tuhan kita bisa melalui, kita bisa melampaui. Meskipun ada beberapa saudara kita mungkin yang tidak sampai bisa melalui. Virus itu menyerang pernafasan daripada manusia. Virus itu sangat-sangat berbahaya. Karena yang diserang adalah pernafasan. Sebab kalau sampai manusia tidak bisa bernafas, kalau sampai manusia tidak bisa bernafas, pada akhirnya dia akan meninggal. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, begitu pula dalam hal doa terhadap kehidupan kita, kehidupan orang-orang yang sudah dimenangkan, kehidupan orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kehidupan yang sudah mempunyai kemenangan dalam hidup kita. Hal doa, hal berdoa ini sangat-sangat penting, sangat-sangat diperlukan. Sebab dalam setiap kegiatan, dalam setiap aktivitas, dalam setiap apa yang harus kita kerjakan, kita mulai dengan doa. Kita mulai dengan berdoa. Baik itu kita mau tidur, baik itu kita mau makan, baik itu kita mau bepergian, mau ibadah dan sebagainya. Kita awali semua dengan doa. Supaya penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita tidak lepas dari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Supaya kehidupan kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan.
Dengan kondisi manusia yang penuh kekurangan, kelemahan, dengan manusia yang penuh sekali dengan kekurangan ini, sangat-sangat memerlukan akan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam doa, hubungan kita dengan Tuhan sangat diperlukan. Apalagi janji Tuhan sudah nyata. Di dalam ayat yang ke-11, saya ayat yang 10. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bagi kita manusia yang penuh dengan kelemahan ini, apakah kita tidak memerlukan sesuatu? Apakah kita tidak membutuhkan sesuatu? Jelas sangat perlu, jelas sangat butuh. Dari kelemahan kita, dari kekurangan kita, dari kehinaan kita sebagai manusia, membutuhkan akan pertolongan Tuhan, membutuhkan akan kuasa Tuhan, membutuhkan sekali akan penyertaan Tuhan. Janji firman Tuhan sudah jelas. Bagi yang meminta akan menerima. Bagi yang mencari akan mendapat. Bagi yang mengetok akan dibukakan pintu. Ayat yang 11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan? Atau jika ia meminta telur ia memberikan kepadanya kalajengking? Ayat 13 yang penting. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia memberikan Roh Kudus-Nya kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini adalah janji Tuhan. Firman Tuhan ini janji buat manusia. Yang mencari, dia akan mendapat. Yang mengetok pintu akan dibukakan. Yang meminta akan diberi. Sebagai manusia, dikatakan di sini, manusia jahat pun mengerti akan memberikan kepada anaknya yang meminta telur. Dia tidak akan memberikan sesuatu yang mencelakakan dia. Terlebih itu, Bapa yang di surga, Ia akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan, yang kita minta. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi ini janji Tuhan dalam hidup kita. Yang membuat kita senantiasa punya pengharapan. Yang senantiasa mempunyai asa dalam hidup kita. Kita yang mempunyai Bapa yang begitu baik dalam hidup kita. Sebab janjinya itu berlaku buat kita. Roh Kudus itu yang memberikan materai dalam hidup kita untuk kita mempercayai akan janji Tuhan. Kita membaca di dalam 2 Korintus, surat 2 Korintus, pasal yang pertama, kita membaca ayat yang ke-21 mulai. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Saya ulang. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus sendiri yang memeteraikan akan janji Tuhan. Roh Kudus sendiri akan
menjadi jaminan untuk setiap firman Tuhan, janji Tuhan atas hidup kita. Jikalau pada sore hari ini ada yang merindukan sesuatu, ada yang memohonkan sesuatu, ada yang minta pertolongan kepada Tuhan, ada yang membutuhkan kuasa Tuhan, ada yang membutuhkan segenap dalam hidupnya akan berkat daripada Tuhan. Ini adalah jaminan atas hidup kita. Firman Tuhan, Roh Kudus yang menjadi jaminan untuk janji Tuhan ini. Pasti kehidupan kita yang mencari akan mendapat, yang mengetuk akan dibukakan pintu. Pada sore hari ini, mari jangan ada lagi suatu kebimbangan dalam hidup kita. Pada sore hari ini, mari kita pergunakan kesempatan hidup kita. Di dalam hidup kita senantiasa juga menaikkan setiap doa-doa kita. Sore hari ini, kita akan berdoa. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Dari setiap kelemahan, kekurangan, mungkin kejatuhan, sakit, penyakit, mari kita datang kepada Dia. Sore hari ini, Roh Kudus yang menjadi jaminan dalam hidup kita akan janjinya. Asal kehidupan kita tidak ada kebimbangan. Asal kehidupan kita percaya kepada Dia, kuasanya senantiasa bisa menolong hidup kita. Kita baca di Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-11. Injil Markus pasal yang ke-11. Kita membaca ayat yang ke-23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu terjadi baginya. Amin. Puji nama Tuhan. Asal tidak bimbang. Asal percaya kepada Tuhan, percayakan kuasanya, percayakan pertolongannya dalam hidup kita. Pada sore hari ini, setiap kita, setiap sidang jemaat, setiap pribadi mempunyai pergumulan, mempunyai kerinduan, mempunyai keinginan. Juga tidak terlepas, gereja kita juga mempunyai pergumulan, mempunyai kerinduan. Mari kita nyatakan apa yang saat ini kita butuhkan dan kita perlukan. Apa yang saat ini menjadi pergumulan kita nyatakan kepada Tuhan. Di dalam doa. Jadi doa dalam kehidupan kita sangat penting. Sangat perlu. Jadi jangan sampai kehidupan kita di dalam doa ini menjadi acuh tak acuh dalam doa. Di gereja ini sudah dibuka kesempatan untuk ibadah doa seperti sore hari ini. Pada hari Sabtu ada doa pagi. Mungkin nanti dilanjutkan ada doa malam. Ada doa apa lagi? Gak tahu nanti. Sesuai dengan kerinduan kita, sidang jemaat yang ada di sini. Mari bersama-sama dalam setiap pergumulan kita nyatakan itu kepada Tuhan. Jangan ada kebimbangan. Jangan ada keraguan dalam hidup kita. Sudah jelas Roh Kudus menjadi jaminan dalam hidup kita untuk janjinya. Berapa kali kita berdoa dalam satu hari? Berapa kali kita berdoa dalam setiap saat? Tuhan membuka tangannya untuk kita. Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa kita. Mungkin kita berkata tidak sempat, tidak punya waktu dan sebagainya.
Di setiap saat kita bisa berdoa kepada Tuhan. Setiap saat kita akan pikirkan hal-hal atau maksud rencana kita hanya kepada Tuhan. Mungkin kita tidak bisa berlutut, mungkin kita tidak sempat bisa mencari tempat untuk kita berdoa menaikkan kepada Tuhan. Tapi mari setiap saat hati, pikiran kita tertuju kepada Dia, tertuju kepada Tuhan. Sebab apa yang kita pikirkan, sebab apa yang kita inginkan dalam hidup kita, kita nyatakan kepada Dia. Tuhan mendengar, Tuhan tahu akan kebutuhan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama membawa hidup kita, membawa hati kita sesuai dengan kerinduan kita, keinginan kita hanya kepada Tuhan. Kita membaca di Amsal yang ke-23, pasal 23 maksudnya. Ayat yang ke-20. Maaf, sebentar. Haleluya. Saya lupa mencatatnya di ayat berapa tadi ya. Baik. Di suratan Filipi. Filipi pasal 4. Filipi pasal yang ke-4. Kita membaca Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, kita membaca, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa hati pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang baik kita pikirkan, yang suci kita pikirkan, sesuatu yang mulia kita pikirkan dalam hidup kita. Kalau kita tidak sempat berdoa, kalau kita tidak sempat berdoa setiap saat, kita mencari tempat waktu tidak ada. Inilah jalan keluarnya. Jadi apa yang senantiasa kita pikirkan, baik yang mulia, yang adil, yang suci, semuanya kita pikirkan dan kita katakan itu kepada Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai dalam kehidupan kita. Setiap pergumulan kita nyatakan di dalam Tuhan. Setiap saat kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin tidak bisa berlutut, tidak bisa pejamkan mata, tetapi hati kita, pikiran kita arahkan kepada Dia. Setiap apa yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, semua sedap didengar dan sebagainya. Pikiran-pikiran yang positif, yang baik, kita nyatakan kepada Tuhan. Supaya dalam kehidupan kita senantiasa Tuhan menyertai, Tuhan memberkati hidup kita. Haleluya. Karena di dalam setiap persekutuan kita, di dalam setiap persekutuan orang-orang yang percaya, di mana ada 1-2 orang yang bersepakat, yang yakin, yang percaya Tuhan ada. Disitulah janji firman Tuhan atas hidup kita. Mari setiap pergumulan kita tidak terlepas, mungkin pergumulan hamba-hamba Tuhan, mungkin pergumulan pemimpin-pemimpin kita, itu juga harus kita doakan. Itu harus kita dukung, harus kita support.
Sebagai contoh, mari kita akan membaca di dalam surat Roma. Surat Roma pasal yang ke-15. Ya, Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-30 dan 31. Ayat 30 saya baca Roma 15, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk berkumpul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Jadi setiap kita punya pemimpin. Setiap kita orang percaya, jemaat punya gembala. Mari kita juga berdoa buat beliau-beliau ini. Kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Buat siapa yang perlu kita dukung di dalam doa. Sebab di dalam perjalanannya, di dalam penggembalaannya, kepada sidang jemaat yang ada di sini, banyak sekali hal yang diperlukan, banyak sekali hal yang dibutuhkan. Mungkin secara manusia mengalami kelemahan. Sebagai contoh tadi, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea. Butuh sekali pertolongan Tuhan. Setiap manusia perlu sekali akan kuasa daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama dukung di dalam doa. Mungkin untuk hamba Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pada saat ini kita memerlukan renovasi gereja. Mari kita dukung di dalam doa. Sebab kalau setiap jemaat, setiap kita orang-orang yang percaya dengan setia mendoakan hamba-hambanya, mendoakan pelayan-pelayannya, kehidupan kita juga akan terjamin. Sebab berkat Tuhan itu datangnya dari atas. Berkat Tuhan itu datangnya dari atas. Dari pemimpin-pemimpin kita, dari setiap yang mengembalakan kita. Sore hari ini, sebagai ayat yang terakhir, kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-133. Mazmur 133. Mazmur 133 saya baca. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Jadi berkat itu datangnya dari atas, dari pemimpin-pemimpin kita, dari gembala kita yang ada di dunia. Mari bersama kita dukung beliau-beliau ini. Kita dukung Ibu Gembala di dalam doa, di dalam setiap pekerjaan pelayanan di tempat ini. Mari bersama-sama kita bersatu hati untuk berkumpul di dalam doa. Saya undang para pelayan untuk mempersiapkan diri. Mari kita bawa hati kita, kita bawa hidup kita untuk kita masuk di dalam pergumulan doa kita. Jangan ada yang merasa bimbang, jangan ada yang tidak percaya akan kuasa pertolongannya. Sebab janji Tuhan, Roh Kudus sebagai jaminannya. Mari kita akan datang kepada Dia untuk senantiasa hidup kita mengalami keubahan, hidup kita mengalami pembaharuan, hidup kita mengalami jamahan daripada Tuhan. Mari bersama-sama kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan setiap
pergumulan kita, menyerahkan setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan membuka tangannya untuk setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Dia, untuk kita nyatakan segala yang menjadi beban berat, permohonan kita, kerinduan kita pada sore hari ini. Secara pribadi kita datang kepada Dia. Secara pribadi Engkau nyatakan maksud rencanamu, keinginanmu, untuk kita datang kepada Tuhan. Biar pada sore hari ini Tuhan mengubahkan setiap hati kita, Tuhan mengubahkan setiap hidup kita. Haleluya Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan. Haleluya. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti di Engkau penjunanku tanah liat Tuhan. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan itu doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti di ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti diri Engkau penjunan Tuhan. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan itu doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti diri Engkau penjunan. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk
hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti ini. Katakan Engkau penjunanku tanah liat Tuhan, Engkau penjunanku tanah liat, bentuk jadikan itu doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti ini. Dengan iman katakan Engkau penjunan, Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan itu doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunanku tanah liat Tuhan, Engkau penjunanku tanah liat, bentuk jadikan itu doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Engkau yang begitu mengasihi kami Tuhan, Engkau yang begitu memperhatikan setiap kami. Kami nyatakan segala kerinduan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Syukur padamu Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan,
Engkau tahu setiap kerinduan kami sidang jemaat-Mu di tempat ini. Engkau tahu setiap keperluan, Engkau tahu setiap kebutuhan kami. Dan ini kami nyatakan kepada Engkau Tuhan, sebab janji-Mu ya dan amin buat kehidupan kami. Khususnya pada sore hari ini, buat sidang jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang mengalami kelemahan secara jasmani. Kami hanya berseru kepada Engkau Tuhan, biar segala sakit penyakit yang diderita, sakit penyakit yang ada di dalam tubuh ini, pada sore hari ini Engkau jamah kami dengan kuasa bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadikan kami sembuh, menjadikan kami kuat, menjadikan kami pulih kembali Tuhan. Terima kasih Bapa buat sidang jemaat-Mu yang pada saat ini membutuhkan akan pertolongan dalam setiap pergumulan persoalan pada sore hari ini. Baik untuk anak-anak kami, untuk suami istri kami, untuk pekerjaan kami, untuk setiap hal yang kami hadapi Tuhan. Biar Kau buka jalan, Kau berikan kemenangan, Kau berikan kekuatan, supaya kami Tuhan mendapatkan janji-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Kau berikan semua berkat-Mu atas hidup kami. Yang di dalam kekurangan juga Kau cukupkan. Yang dalam kesedihan Kau berikan kekuatan penghiburan. Oh Tuhan, pertolongan-Mu, berkat-Mu atas hidup kami pada sore hari ini Tuhan. Kau tahu setiap apa yang menjadi keperluan kami. Terima kasih Bapa. Juga pada sore hari ini kami berdoa buat Ibu Gembala Tuhan. Kau tahu hamba-Mu ini sudah bekerja begitu keras Tuhan. Kau tahu hamba-Mu ini sudah berusaha. Tapi kami satu perkara yang kami tetap mohonkan kepada Engkau Tuhan, pertolongan kuasa-Mu, berkat-Mu atas hamba-Mu ini Engkau curahkan Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, hikmat marifat yang dari-Mu Tuhan, supaya Tuhan melalui hamba-Mu hidup kami sidang jemaat Ebenezer di tempat ini boleh tergembalakan Tuhan dengan benar Tuhan. Juga untuk majelis penatua, para pengurus gereja, hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam setiap pelayanan, setiap para imam-imam-Mu semua Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, memberikan kekuatan Tuhan di dalam kami pelayanan ini, supaya Tuhan kehidupan kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Kau berikan kami kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sehingga hidup kami senantiasa mempermuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan juga untuk setiap departemen, baik sekolah minggu, kaum wanita, kaum muda, remaja, youth, semua Tuhan. Engkau memberkati mereka juga satu persatu Tuhan, dengan berkat-Mu Tuhan. Apa yang dibutuhkan diperlukan Kau sendiri yang mencukupi. Terima kasih Bapa untuk pembangunan renovasi gereja di tempat ini juga kami serahkan Tuhan kepada Engkau. Apapun yang kami butuhkan, baik biaya, keuangan yang kami perlukan Tuhan, Engkau sendiri yang mencukupi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga memakai setiap, oh Tuhan, anak-anak-Mu, setiap sidang jemaat-Mu yang sudah mempersembahkan persembahan untuk renovasi gereja ini. Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati tangan-tangan yang melakukan pekerjaannya Tuhan, sehingga bisa selesai sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap program-program yang kami susun, setiap program-program yang akan kami lakukan, kami kerjakan di tahun 2022 ini Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri yang campur tangan Tuhan, sehingga kami semua Tuhan berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, juga pada sore hari ini juga memberkati para pelayan-pelayan-Mu yang sudah terlibat Tuhan, Kau memberkati mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, syukur kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Mari kita naikkan syukur kita kepada Dia. Lebih dari pemenang kehidupan kita, untuk segala yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Haleluya.
lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepada, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, sekutu denganmu. Jadikan hamba setia jadikan ku hamba Tuhan yang setia. Jadikan ku hamba setia jadikan ku hamba yang setia kepadamu Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami pada sore hari ini di dalam ibadah doa. Kami serahkan hidup kami lebih jauh. Kami percayakan hidup kami lebih lagi ke dalam tangan-Mu, dalam pimpinan, dalam tuntunan dan urapan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami telah selesaikan ibadah kami di sore hari ini. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat dan anugerah cinta kasih daripada Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In Your presence I am free from the chain that